Kembali lagi bersama saya Keila Salsabila. Di pembahasan kali ini saya akan membahas modul 2 yaitu Routing Overview. Di pembahasan kali ini kita akan membahas metrik, apa itu routing dan mengapa kita membutuhkannya, klasifikasi routing, rip and fib, connected route, administrative distance, prioritas pemilihan routing. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas metrik, di mana metrik ini adalah mendapati kondisi di mana router menuju sebuah network terdapat beberapa jalur yang memiliki distance yang sama. Metrik ini merupakan router yang membantu router memilih route terbaik di antara beberapa rute yang menuju ke tujuan. Routing protokol ini digunakan beserta metriknya yaitu RIP. Metrik yang digunakannya adalah hop count. Untuk EGRP, metrik yang digunakannya adalah K-value seperti bandwidth, loading, delay, reliability, dan MTU. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya algoritma penentuan ospek routing itu bisa kita sebut dengan distance yang bisa kita singgung pada kesempatan sebelumnya. Dan apabila setiap routing protokol yang ingin dilalui itu memiliki distance yang sama, semisal router 2 ini sama distansinya dengan router 3. Nah, maka akan dialihkan berdasarkan metrik. Setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metriknya masing-masing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya melihat dulu topologinya. Nah, ini untuk topologi jalur terbaik yang ke-1. Di sini kita akan coba singgung kembali terkait distance juga. Kan di sini ada 4 router ya teman-teman. Ada router 1, 2, 3, dan 4. Nah, antara router 1 ini dengan router 1, antara router 1 dan router 2 ini menggunakan RIP, dan antara router 1 dan router 3 ini menggunakan OSPF. Dan di sini tujuannya adalah menyambungkan koneksi ataupun mengirimkan paket dari router 1 ke router 4. Di mana jalur terbaik yang akan digunakannya seperti ini. Semisal di sini adalah distance-nya. Ini distance-nya. Nah, kita bisa ketahui bahwasanya algoritma menentukan distance routing itu yang pertama kita bisa menggunakan parameter distance. Nah, di sini setiap distance ataupun routing protokol memiliki nilai defaultnya masing-masing seperti connected, static, OSPF, RIP, dan EGRP. Untuk static ini ada nilainya yaitu 1. Untuk OSPF nilainya 110. Untuk RIP nilainya 120 dan EGRP nilainya 90. Nah, bisa kita lihat yang RIP ini dia mempunyai 120, sedangkan yang SPF ini dia nilainya 110. Di sini ketika kita menyimpulkan memakai distance, maka semakin kecil semakin diprioritaskan. Maka dari itu ketika router 1 ini ingin
mengirim paket ke distance 4, maka dia akan menggunakan jalur bawah, yaitu dari router 1 ke router 3. Router 1 ke router 3, lalu router 3 ke router 4, karena antara router 1 ini ke router 3 menggunakan OSPF dengan distansinya 110 lebih kecil. Lalu kita coba ke menentukan jalur terbaik yang kedua. Kita buat kasus baru. Misal di sini dari router 2 ini dengan router 3 di sini memiliki distansi yang sama, maka parameter yang akan kita gunakan misal router 2 dengan router 3 ini memiliki distansi yang sama. Di sini topologinya atau contoh kasusnya bisa kita lihat pada setiap router ini menggunakan topologi atau routing protokol, dan untuk PRIP itu distansinya 120 ya teman-teman. Lalu bagaimana kasusnya bila router 1 ini ingin ke router 5, tapi di router selanjutnya baik itu router 2 ataupun router 3 itu distansinya sama, yaitu 120. Maka dari itu kita bisa menggunakan parameter yang kedua yang dinamakan metrik. Nah, yang berbeda adapun untuk yang RIP itu adalah cara kerjanya berdasarkan jumlah lipatan pada setiap hopnya. Misal ketika router 1 ini ingin mengirim paket ke router 5, maka dia melihat jumlah dulu lompatannya dan lewat atas. Kita coba ya, dari atas router 1 ke router 2 kita hitung menjadi 1 lompatan. Lalu dari router 2 ke router 4 ini menjadi 2 lompatan, dan dari router 4 ke router 5 dia menjadi 3 lompatan. Nah, untuk yang lewat atas ini dia memiliki 3 hop ya teman-teman. Kita coba lewat dari yang bawah. Misal router 1 ingin ke router 3, dia mempunyai 1 hop. Router 3 ke router 5 dia mempunyai melewati 2 hop. Nah, maka dari via router 2 dia mempunyai 3 hop, via router 3 dia mempunyai 2 hop. Kita coba dalam ini hal router akan mengarahkan jalur dengan nilai metrik yang terendah. Oke. Nah, singkatnya routing protokol ini merupakan beserta metrik yang digunakannya itu RIP. Metrik yang digunakannya adalah hop count. Untuk EJRP, metrik yang digunakan adalah bandwidth, loading, delay, reliability, dan MTU. Untuk ISIS, metrik yang digunakan adalah CHOS, dan OSPF juga yang digunakannya CHOS. Kita coba lanjut ya teman-teman ke pembelajaran yang kedua, yaitu apa itu routing dan mengapa kita membutuhkannya. Nah, apa itu routing? Routing ini bekerja pada layer 3 ya teman-teman. Untuk perangkatnya bisa digunakan dengan yang namanya router. Routing yang dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing ini bekerja pada layer 3 pada networking models. Kita bisa lihat di sini ada jaringan A dan jaringan B dengan subnet masknya sama ya teman-teman, dengan subnetnya masing-masing.
Dari jaringan A ini melewatkan data ke jaringan B, dan kita bisa lihat bahwasanya networknya ada 3. Oleh karena itu, kita memiliki routing. Jadi routing merupakan proses penentuan jalur terbaik, dan bagaimana jika networknya banyak, bisa kita ketahui bahwasanya routing dapat diartikan sebagai pemindahan paket yang keduanya berada pada network. Berbeda mengacu pada usaha layar, maka proses routing yang terjadi pada layer 3 yaitu network layer, yaitu dengan peralamatan IP. Bisa kita lihat IP-nya berapa, dan untuk router merupakan interface jaringan, kemudian memerlukan jalur terbaik agar mencapai network tujuan. Dan juga switch itu apa sih? Switch itu lebih banyak portnya, adapun untuk router mikrotiknya. Kita coba lihat ya teman-teman di kita coba lihat mikrotik. Nah, seperti ini untuk mikrotik. Kita lihat, kita buka. Nah, ini ada berbagai macam mikrotik ya teman. Nah, kenapa kita butuh routing? Nah, seperti lihat di sini, ini adalah networknya. Bisa kalian lihat di sini ada network A dan B dan sebagainya, yang dimana network ini memiliki subnet network yang berbeda. Untuk melewati data suatu network ke network lainnya pasti membutuhkan router. Di sini kita bisa lihat jalan terbaik menuju distansi yang benar yang mana antara source dan distansinya. Distansinya semisal terdapat berbagi router untuk mencapai jalan terbaiknya yang mana. Biasa dari source ini menuju ke distansinya melalui jalur terbaik. Oke. Kita ke kenapa kita butuh routing. Secara umum, routing ini adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antara perangkat dan antar jaringan. Yang pertama, mempermudah manajemen jaringan, semisal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks. Ketiga, memecah broadcast domain. Yang keempat, koneksi antar with area network. Yang kelima, redundansi dan ketersediaan, yaitu klasifikasi routing. Di sini kita bisa ke klasifikasi routing. Secara umum, untuk routing ini terbagi menjadi 2 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada static dan dynamic. Mari kita lihat ilustrasi gambar berikut ini, dimana sebelumnya pada pembelajaran MTCNA ketika kita mempelajari routing, terutama pada static itu akan rumusnya seperti misal kita tuh kayak mau kemana dan lewat mana. Kita ilustrasikan ketika router 1 ini ingin ke router 3, maka dia harus menerapkan rumus yang tadi ya teman-teman, yang mau kemana dan lewat mana. Jadi router 1 ini dia akan melihat terlebih dahulu network yang dimiliki router 3, yaitu ini 192.168.3.0. dan di router 1 ini kita lihat informasi di IP-nya, IP routing table-nya. Secara default untuk router 1 ini DHCP hanya terdaftar
192.168.1.0 dan juga 10.10.0. Jadi IP yang router 3 itu belum terdaftar. Nah, router 1 harus mengenalkan static routing ke network yang dimiliki oleh router 3 ini dengan cara IP router ADD, lalu DST address-nya, lalu gitunya. Nah, router 1 ini akan all portless network. Apa sih all portless network itu? Yaitu mempromosikan networknya. Jadi semisal saya di router 1 nih dan mempunyai network 1.0 dan juga 10.0, itu adalah cara kerja dari dynamic routing. Nah, setiap router sudah ditanamkan networknya, nanti router 1 akan bisa melihat kalau mau ke 3.0 kita bisa lewatnya dari router 3. Nah, ini cara kerjanya dari network routing. Kita coba lagi ke klasifikasi routing. Untuk dynamic routing ini terbagi menjadi 2 kategori ya teman-teman, ada IGP dan EGRP. Untuk IGP ini ada distance vector, link state, disini ada ISCS dan OSPF. Untuk distance vector dia ada RIP dan IGRP. Untuk IGP ini mempunyai path vector, BGP, IBGP dan EBGP. Nah, untuk IGP ini adalah Interior Gateway Protocol. Ini digunakan untuk routing yang berada pada cakupan AS. Jadi setiap perusahaan itu memiliki. Nah, untuk kita coba bahas ya apa itu RIP dan EGRP. Nah, untuk RIP ini adalah Routing Information Protocol. RIP ini merupakan protokol routing jenis distance vector, pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dekat dari router ke tujuan. RIP ini merupakan penyempurnaan dari RIP versi pertama jika pada RIP versi 1 tidak mendukung VLSM, maka pada RIP versi 2 ini sudah mendukung hal tersebut. Nah, jadi untuk jarak dekat dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP ini terdiri dari versi 1 dan versi 2. Lalu yang kedua ada EGRP, ini adalah Encoded Interior Gateway Routing Protocol. EGRP ini merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protocol, namun EGRP itu tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. EGRP ini merupakan beberapa parameter yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan untuk menentukan jalur routing. Adapun parameter yang digunakan oleh EGRP ini adalah bandwidth, load, delay, dan reliability. Yang ketiga ada OSPF. OSPF ini adalah Open Source Path First. OSPF ini merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF ini akan memberikan harga atau cost untuk setiap link yang ada. Cost ini memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menunjukkan jalur routing. OSPF
RDF ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF. Nah, yang keempat ada BGP, Border Gateway Protocol. BGP ini merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP ini menghubungkan router yang berbeda, AS, atau router yang AS-nya terletak di bagian luar dari suatu AS. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu RIP dan VIP. Kita akan berkenalan dengan RIP dan VIP. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu dengan yang namanya RIP dan VIP. RIP ini merupakan Routing Information Table, dan VIP ini merupakan Forwarding Information Table. Sebelumnya kita akan memakai dua istilah, ada yang namanya control panel dan data panel. Untuk control panel ini merupakan otak, dan data plane ini merupakan sebagai kemampuan. Contoh kontrol panel ini memanfaatkan yang namanya RIP. Jadi ini terkait informasi yang tertuju pada network yang ingin digapainya. Dan sedangkan data plane diibaratkan kemampuan akan bagaimana dan nantinya akan lihat cara kerjanya. Kita akan coba pelajari tentang RIP. Kita di sini pergi ke Windows, lalu ke IP root. Nah, di sini ada yang namanya DAC, yaitu Connected Network, yang terkoneksi secara langsung antara router 1 dan VPC 1, lalu terdua dengan VPC 2. Jika tidak terkoneksi langsung, semisal 20.1 ini, maka harus dilakukan routing. Nah, di sini saya akan melakukan AS. Jadi router 1 ini ingin berkenalan dengan VPC 2, maka dia akan melakukan routing terlebih dahulu sesuai yang sudah dicoba. Untuk router information base atau RIP ini merupakan router yang berisi daftar root ke jaringan network tertentu. RIP ini berisi metrik, yaitu nilai atau prioritas dari masing-masing root. RIP ini terbentuk dari semua root yang terbentuk dari dynamic routing protocol. Semua root untuk connected network. Lalu setiap konfigurasi root tambahan seperti static root. Untuk VIP ini hanya berisi root yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur untuk meneruskan paket atau root yang sering digunakan. Hal ini sering dalam bentuk cache format, kompresi atau pre-complete yang dioptimalkan untuk perangkat keras menyimpan dan pencarian. Nah, untuk root felix ini semisal kan kita ada dash, DAO, AS, dan lain-lain. Untuk D ini adalah dynamic, A adalah active, C connected, static, OSPF. Untuk RIP
B ini BGP untuk MME, B blackout untuk P prohibit, U unreachable, dan X adalah disable. Kalau ini kan DAC. Untuk DAC ini berarti dynamic active connected. Kalau S doang berarti static, dan untuk AS adalah aktif static, seperti itu. Di sini kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu connected route. Connected ini adalah router yang berisi network yang terhubung secara langsung ke router. Di sini bisa kalian lihat ada DAC. Jadi ketika misalkan kita mempunyai topologi, nah topologinya itu mungkin secara sederhananya seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini ada R1 dan router 2. Masing-masing router ini mempunyai networknya masing-masing. Ketika kita melakukan address ping pada suatu router 1, ketika kalian melakukannya, kita coba buka winbox. Nah, dibagikan IP address, kita akan menambahkan manual. Semisal Ether3 IP-nya berapa, IP2 berapa, lalu ketika kita nambahkan IP address balik pada setiap interface, semisal di Ether2 apa Ether3, nah nanti di bagian root IP routingnya itu emang permen permen tapi ada yang kita dingin gitu memakai cai teh yaitu kan dengan flash DAC. Nah, semisal untuk 10.10.2 ini antara mengarah antara router 1 dan router 2. Kemudian juga untuk 192.168.10.0 yaitu router 1 yang mengarah ke VPC 1. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada berbagai komponen-komponennya. Ada DST address. Jadi jika router 1 ini akan mengkombinasikan ke VPC 1 yaitu 10.0, kemudian untuk gateway-nya melalui Ether3. Kemudian di sini ada terkait distance. Distance ini nanti akan kita bahas ke pembahasan selanjutnya, dan secara singkatnya setiap DAC ataupun routing table ini akan memiliki sistem defaultnya. Nah, itu terkait gambaran connected route. Nah, di sini ada berbagai
Terkait connected route, ini adalah route yang berisi network yang terhubung secara langsung ke router. Jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet NAS yang sama pada sebuah interface, hanya akan ada satu connected route. Semisal dapat dua buah IP address dari subnet yang sama pada sebuah interface, akan ada satu connected route. Kemudian jangan juga pernah menempatkan dua buah IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, yang artinya akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Nah, ini gambaran terkait connected route. Mungkin cukup sekian. Lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu Distinction Administrative Distinction. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya distinction, atau mungkin yang biasa disebut dengan administrative distinction. Jadi distinction ini merupakan parameter yang bisa digunakan ketika terdapat berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Kita coba singgung di sini. Jadi, distinction ataupun administrative distinction merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute terbaiknya jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, setiap routing protokol dapat prioritas atau nilai administrative distinction default yang dimilikinya. Nah, walaupun setiap routing protokol memiliki distinction defaultnya masing-masing, kita pun bisa tetap custom kalau misal dibutuhkan. Bagaimana gambaran menggunakan distinction ini? Jadi distinction ini biasanya menggunakan dalam failover karena memang terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kita goalsnya dengan memiliki atau menentukan router yang terbaik. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan atau yang biasa kita sebut dengan fiber. Jadi fiber ini adalah untuk disketnya ataupun yang terbaiknya. Yang pertama ada distance, yang kedua ada yang ketiga adalah mau robin. Untuk geometrik kita akan bahas nanti, dan untuk yang kali ini kita akan membahas terkait distance terlebih dahulu. Untuk distinction ini contohnya topologi penerapannya, semisal kita coba di sini ada 4 router. Misal di sini ada 4 router.
ini setiap routernya itu saling terhubung. Nah, bagaimana kalau kita misal ini antara router A dengan router B ini saling terhubung. Nanti kita lihat untuk memakai apa, terus desainnya seperti apa. Kemudian untuk protokol yang kedua mungkin bisa kita buat penerapan ISP mungkin untuk failover. Nah, jadi ketika router A ini ingin menggunakan ISP AA SP1 atau SP2, nanti kita lihat dari menggunakan failover. Jadi nanti kita akan distance yang A ini lebih kecil dibanding yang menuju ke ISP yang kedua. Nah, oke, ini untuk penerapan topologi dari distance. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, kita coba lihat gambaran dari topologinya. Di sini saya sudah menyiapkan. Jadi kalau misal kita lihat di sini ada 4 router. Nah, anggap aja ini router A, ini router B, ini router C, dan ini router D. Nah, antara C dan D ini dia menggunakan EGRP. Dan antara A dan D dan A merupakan EGRP juga, C dan B merupakan EGRP juga. Sedangkan A dan B ini menggunakan OSPF. Seperti yang saya singgung sebelumnya, menggunakan protokol memiliki nilai distance masing-masing. Untuk yang RGP ini mempunyai nilai 90 dan OSPF ini memiliki 110. Nah, di sini kita akan membahas. Nah, untuk kebutuhan distance, rumusnya seperti semakin kecil nilai, maka itu semakin diprioritaskan. Nah, karena ini semakin nilai distance yang paling kecil adalah yang EGRP, maka ketika router A ini ingin pergi ke router B, dia menggunakan distance yang terkecil yaitu 90. Jadi dia muter dari A ke D ke C lalu ke B. Nah, jadi ini contoh penerapan penggunaan distance. Nah, di sini sedangkan kalau kalian ingin mengkonversi distance mungkin pada pembelajaran mikrotik, kita bisa pergi pada bagian routing table-nya. Nanti ada distance-nya, parameter distance,
kita bisa ngasih berapa. Toko itu memiliki Nah, kita harus ketahui bahwa routing protokol ini dia memiliki desainnya masing-masing. Adapun juga Connected Interface atau DAC. Ini juga desainnya memiliki port yaitu 0. Oke, seperti ini untuk pembahasan yang ke-6. Bagaimana gambaran penggunaan distro ini? Di sini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pembahasan yang terakhir. Dari tadi kita menyebut terkait penentuan best bet ataupun jadi terbaik routing, baik itu menyinggung terkait distance, metrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan juga membongkar apa aja sih parameter yang bisa digunakan dalam menentukan dispatch ataupun jalan terbaiknya. Bisa kita simpulkan yaitu prioritas pemilihan routingnya ataupun tipe routingnya. Nah, di sini terdapat topologi yang terdapat saya siapkan. Sebenarnya ini router ataupun intinya prioritas pemilihan routing ini dijalankan ataupun digunakan apabila terdapat beberapa jalur dari source destination. Nah, ketika dari source memiliki jalur ke dispatch, maka prioritas pemilihan routing itu berjalan seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menentukan ataupun memprioritaskan pemilihan routing itu seperti apa? Nah, di sini sudah disiapkan topologinya. Topologi ini diambil dari webnya Citra Web. Kita coba lihat. Parameter yang bisa kita gunakan dalam menentukan. Nah, ini jalur backupnya itu adalah parameter yang kedua, yaitu berdasarkan dispennya itu kita lihat. nah, ya, bisa kita lihat di sini untuk source-nya. Ketika ingin mencapai destination, dia memiliki 3 jalur. Mana kenal? Ini merupakan Aku Kimei yang bisa kita adalah yang B ataupun yang C. Nah, ini udah terdapat rating tabelnya juga, teman-teman. Nanti bisa kita lihat bahwasanya parameter yang pertama dalam menentukan prioritas jalur terbaik adalah berdasarkan destination yang lebih spesifik. Apa sih yang dimaksud dengan destination spesifik di sini? Yaitu dengan network yang lebih spesifik ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang server bagian destination itu memiliki IP network net 30.0. Tapi kalau misalnya kita lihat di routing tabelnya, 30.0 ini memiliki preferensi yang berbeda. Maka dari itu, ketika router 1 ingin ke destinationnya 30.3, maka kita lihat dulu tabelnya. Network yang spesifiknya itu yang mana? Nah, kita bisa lihat untuk 124 ini adalah host yang bisa digunakan.
dikurangi networknya ya adalah 254, sedangkan yang 129 itu jumlahnya hasil yang bisa ditambahkan adalah 8 dikurangi network dan host itu jadi 6. Maka dari itu network ataupun destination lebih spesifik adalah yang ini ya teman-teman, karena ketika saat ingin mencapai destination itu kita lihat terlebih dahulu networknya 30.0. Nah, 30.0 adalah /29. Jadi dari 1 sampai 6 menggunakan /29, sedangkan untuk 24, nah kita bisa lihat juga di sini untuk penjelasannya. Jadi apa namanya, ketika source ingin ke definition, maka role akan digunakan sebagai prioritas pertama. Nah, kalau misalkan root jalur pertama udah disetting, maka jalur backupnya pun kita akan bisa setting juga berdasarkan jalur pertama yang sudah kita tentukan memakai loop yang lebih spesifik. Maka dari itu ketika kita ingin menambahkan jalur backupnya utamanya mati, maka itu bisa beralih ke jalur backup ataupun failover yang ada di sini. Nah, parameter yang kedua, ketika parameter yang bisa kita gunakan ada dalam menentukan jalur backupnya itu adalah parameter yang kedua, yaitu berdasarkan distance. Kita lihat distance-nya yang paling kecil kan tadi yang B ini yang paling pertama. Nah, jadi sisanya yang A dan C. Nah, yang paling kecil ini adalah yang 30.0/24. Maka dari itu yang A ini merupakan backupnya yang bisa kita gunakan. Nah, tadi kan kita sebut untuk metrik ini distance-nya routing di topologi yang bisa ataupun yang bisa kita tentukan pada routing protokol dynamic. Nah, routingnya statik, maka metrik ini tidak digunakan. Untuk metrik biasanya digunakan pada routing protokol dinamis. Jadi network yang lebih spesifik ini sudah paham. Seperti ini untuk pembahasannya, pembahasan bab 2. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.